Bab 1536. Serigala pembunuh mengerutkan kening. Aku tidak punya anggur alpa lagi. Namun, bisa menambahkan beberapa makanan ringan. Ajudan, ambilkan aku 2 kelinci. Kita akan makan kelinci panggang hari ini. Zeke tersenyum. Aku belum pernah makan kelinci panggang Killer Wolf sejak kita meninggalkan Xinjiang Utara. Hunting kemudian mengucapkan, kemarilah dan minumlah, Perdana Menteri. Wajah Perdana Menteri sama suramnya dengan mobil jenazah. Minum, minum pantatku. Aku selangkah lagi dari kematian karena kecemasan. Karena gunung final diisolasi dari bagian dunia lainnya, keadaan alaminya telah dipertahankan, dari kurangnya kehadiran manusia. Burung pegar dan kelinci ada di seluruh gunung. Segera, ajudan kembali, bersama dengan 2 kelinci dan 1 burung. Killer Wolf secara pribadi mencabut bulu burung pegar, menguliti kelinci sebelum dia mengeluarkannya. Kemudian, dia mengoleskan saus khas yang dia bawa ke seluruh daging, saat dia mulai memanggangnya di atas api. Tak lama kemudian, bagian luar burung pegar dan kelinci menjadi gelap. Bagian luar dagingnya garing, sedangkan bagian dalamnya empuk. Itu tampak lezat. Aroma harum daging bahkan tercium ke kedalaman Carter Manor. Killer Wolf melemparkan salah satu kelinci ke ajudan dan mengumumkan, untuk anak laki-laki. Ajudan itu menyeka air liurnya dan bergumam, terima kasih, serigala pembunuh. Sementara itu, Soul Wolf merobek salah satu kaki kelinci dan menyerahkannya kepada Zeke. Zeke, cobalah. Zeke menggigitnya dan menggumam, kamu sudah meningkat. Tentu saja aku punya. Serigala pembunuh tertawa, sombong. Ketiganya kemudian menikmati waktu mereka sambil minum dan makan. Mereka sudah lama lupa tentang konfrontasi yang melibatkan mereka. Orang yang kurang ajar, orang yang kurang ajar. Tiba-tiba, suara baling-baling helikopter bergema di udara. Detik berikutnya, tim beranggotakan 5 orang melompat keluar dari helikopter, mendarat dengan parasut mereka. Seperti pria dari Sekte Carter, kelima pria ini juga mengenakan mantel rok vintage. Namun, ada lambang ular di dada mereka. Orang-orang yang berpengetahuan tahu dengan satu pandangan bahwa orang-orang ini berasal dari Sekte Drake, yang merupakan bagian dari 4 sekte tersembunyi. Tanpa ragu, mereka adalah orang-orang yang dikirim dari Sekte Drake, sebagai sarana untuk menghadapi Zeke. Setelah mendarat, utusan Sekte Drake tercengang oleh pemandangan yang menyambut mereka. Mereka tidak pernah mengharapkan kehadiran orang luar yang berani membunuh banyak orang, dari 4 sekte tersembunyi. Namun, mereka paling terkejut dengan kenyataan bahwa para pelaku tidak memiliki rasa takut, mereka hanya menikmati makanan dan minuman mereka di samping. Sepertinya beberapa orang ini adalah orang-orang yang bandel. Para utusan dengan cepat mengumpulkan diri dan berteriak pada Zeke dan yang lainnya, utusan Sekte Drake telah tiba. Orang luar, berlututlah untuk menerima pesan. Zeke dan 2 lainnya terus menikmati makanan mereka, sama sekali mengabaikan kelima pria itu. Salah satu utusan mengamuk, Marsekal Agung, berlututlah untuk menerima pesan itu. Bising. Soul Wolf memutar matanya ke arah utusan itu. Diam. Jika kamu membunuh Mood, aku akan membunuhmu. Kemarahan mendidih di nadi utusan Sekte Drake. Mereka adalah perwakilan dari Sekte Drake. Bahkan pemimpin tertinggi harus menunjukkan rasa hormatnya kepada mereka. Namun, seorang pria rendahan seperti Serigala Tunggal mengklaim bahwa dia akan membunuh mereka jika utusan itu terus berbicara. Ini adalah penghinaan bagi Sekte Drake. Kami tidak tahan lagi. Utusan dari Sekte Drake menggeram, satu kesempatan terakhir. Berlututlah untuk menerima pesan sekarang. Kalau tidak, Sekte Drake akan bergerak, memusnahkan kentang goreng kecil seperti dirimu. Apa-apaan? Soul Wolf membentak, apakah kamu tidak berbicara manusia? Aku memintamu untuk diam. Kamulah yang memaksaku untuk membunuhmu. Kamu sendiri yang harus disalahkan untuk ini. Saat itu, dengan belati di tangannya, Soul Wolf mengambil langkah lambat menuju utusan Sekte Drake. Perdana Menteri panik. Melintasi Sekte Carter adalah satu hal, tetapi jika mereka juga melintasi Sekte Drake, itu akan menjadi bencana, jika kedua keluarga itu menggabungkan kekuatan. Perdana Menteri buru-buru membujuk, Marsekal Agung, hentikan Serigala Tunggal. Jangan mengambil langkah yang salah. Bab 1537. Zeke mengucapkan dengan lembut, Serigala Tunggal, berhenti. Ekspresi tidak senang merayap ke wajah Soul Wolf, tetapi Perdana Menteri, di sisi lain, menghela nafas lega. Saya sangat senang bahwa Marsekal Agung masih memiliki sebagian dari rasionalitasnya yang utuh. Zeke melanjutkan,
Jangan bunuh dia. Aku sedang makan, dan aku tidak ingin menyaksikan pertumpahan darah sekarang. Karena mereka senang melihat orang lain berlutut, biarkan mereka berlutut untuk membaca pesan mereka dengan keras. Perdana Menteri kehilangan kata-kata. Apa perbedaan antara ini dan membunuhnya? Anda masih menyinggung Sekte Drake. Saat itu, serigala pembunuh berdiri untuk mendekati 5 utusan Sekte Drake, bersama dengan serigala tunggal. Para utusan itu akan meledak dalam kemarahan. Sepertinya mereka benar-benar akan memaksa mereka untuk berlutut. Salah satu dari mereka menggeram, tahan di sana. Kami, Sekte Drake, lebih kuat dari semua orang di Eurasia. Bumpkins sepertimu tidak punya hak untuk menyerang kami. Bisakah kamu benar-benar bertanggung jawab jika kamu membuat Drake marah? Sekte Persetan, kutuk Soul Wolf, lebih kuat dari semua orang. Aku akan memaksamu berlutut dan membuatmu terisak seperti bayi hari ini. Tiba-tiba, Soul Wolf dan Killer Wolf meningkatkan kecepatan mereka, menyerbu ke arah 5 utusan. Kelima utusan Sekte Drake adalah prajurit kelas Archduke. Untuk kemalangan mereka, baik serigala tunggal dan serigala pembunuh telah mencapai kelas raja. Secara alami, 5 prajurit kelas Archduke bukanlah tandingan 2 prajurit kelas raja. Dalam waktu kurang dari 3 menit, tempurung lutut kelima utusan itu hancur, dan mereka sekarang berlutut. Dipermalukan, para utusan meraung. Bajingan! Bajingan! Tunggu saja. Sekte Drake akan datang untukmu. Aku akan membunuh semua anggota pasukan bunuh diri Alpha. Suara mendesing. Soul Wolf dengan cepat mengambil belati dari sakunya dan menempelkannya ke salah satu leher utusan itu. Apakah kamu pikir aku tidak akan berani membunuhmu karena Zeke yang mengatakannya? Diam mulai sekarang. Jika kamu membunuh suasana hati kami lagi, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Utusan itu kemudian menelan kutukan yang ada di ujung lidahnya. Dia menyadari bahwa serigala tunggal adalah bajingan yang tidak punya otak, dan dia akan benar-benar membunuhnya jika dia membuat suara lain. 5 utusan terdiam. Ayo pergi, kembali minum. Serigala tunggal tersenyum ketika dia kembali ke tempatnya. Beberapa saat kemudian, suara helikopter yang menderu bergema di udara lagi. Detik berikutnya, 2 tim beranggotakan 5 orang mendarat, dengan parasut. Demikian pula, mereka mengenakan mantel rok. Satu tim memiliki semanggi di lambang mereka. Tim lainnya adalah tim wanita, yang memiliki pedang di lambang mereka. Sebagian besar orang banyak tahu bahwa mereka adalah orang-orang dari 4 sekte tersembunyi. Salah satunya adalah Sekte Field, yang tinggal di Gunung Aemir. Yang lainnya adalah Sekte Killing Sword, yang berasal dari Twin Peaks. Mereka dikirim ke sini untuk berurusan dengan Zeke. Ketika orang-orang dari Sekte Field dan Sekte Killing Sword melihat utusan Sekte Drake, ekspresi penghinaan yang sama muncul di wajah mereka. Sebagai orang-orang dari Sekte Drake, kamu berlutut di depan musuhmu. Kamu memalukan bagi 4 sekte tersembunyi. Utusan Sekte Drake bergumam, mundur sekarang. Orang-orang udik ini akan melakukan apa saja. Minta bantuan. Beberapa dari kalian tidak akan menjadi tandingan mereka. Salah satu utusan dari Sekte Field mencibir, jangan bandingkan kami dengan Sekte Drake. Bagi Sekte Field, musuh hanyalah cacing. Dia kemudian mengambil langkah lambat menuju Zeke. Dia adalah prajurit kelas raja, dan tentu saja, dia akan memandang rendah Zeke dan yang lainnya. Siapa di antara kalian yang Zeke Williams? Berlututlah untuk menerima pesan itu. Zeke menghela napas, 2 lalat lagi. Serigala tunggal, buat mereka berlutut. Tentu. Serigala tunggal dan serigala pembunuh berdiri lagi saat mereka berjalan menuju utusan Sekte Field dan Sekte Killing Sword. Utusan dari 2 sekte langsung mengepalkan tangan mereka saat mereka mempersiapkan diri untuk pertempuran. Bab 1538. Memaksa kita untuk berlutut. Itu akan tergantung pada apakah Anda cukup mampu untuk melakukannya. Mengenakan biaya. Pertempuran ganas pecah. Ada total 10 utusan dari 2 sekte. Di antara 10 orang itu, 2 adalah prajurit kelas raja, sedangkan sisanya adalah prajurit kelas Archduke. Kedua prajurit kelas raja memerintahkan, kami akan menghentikan serigala tunggal dan serigala pembunuh. Sisanya, singkirkan makhluk rendahan bernama Zeke. Dipahami. Prajurit kelas Archduke yang tersisa menyerbu, menuju Zeke. Namun, mereka baru mengambil 1 langkah ketika 3 suara ledakan keras bergema di udara. Seolah-olah 3 sambaran petir menyambar, saat warna langit berubah dan tanah bergetar. Semua orang menoleh untuk melihat ke atas, bingung.
Sisa-sisa 3 helikopter jatuh dari langit. Ketika mereka mendarat, bumi bergetar lagi. Utusan dari 3 sekte bingung melihat pemandangan itu. 3 helikopter yang sekarang hancur adalah kendaraan yang baru saja mereka tumpangi. Mereka baik-baik saja. Mengapa mereka tiba-tiba meledak di udara dan jatuh? Suara mendesing. Suara-suara yang menusuk telinga bergema dari atas kepala mereka. Hal berikutnya yang mereka lihat adalah lusinan jet tempur, terbang melewati kepala mereka. Jet tempur terbang sangat rendah, dalam kecepatan sonik, dan mereka hampir menabrak gedung Sekte Carter. Armada jet tempur membuat semua orang merinding. Ini adalah cadangan yang diminta oleh Soul Wolf, dan mereka ada di sini untuk meledakkan Sekte Carter. Kedua prajurit kelas raja memelototi mereka. Bajingan, beraninya kamu membunuh orang-orang dari sekte kami, meledakkan helikopter kami. Aku akan mengakhiri hidupmu di tempat kamu berdiri. Mati. Serangan mereka menjadi semakin ganas. Tepat ketika 8 prajurit kelas Archduke hendak mencapai Zeke, sesosok gelap bergegas keluar dari pinggir lapangan. Sosok gelap itu bertabrakan dengan 8 prajurit kelas Archduke, karena segera membuat mereka terbang. Apa yang sedang terjadi? Ketika orang banyak melihat lebih dekat, mereka terkejut menyadari bahwa sosok gelap itu adalah pria berpakaian putih yang tampak sopan. Jantung semua orang berdetak kencang. Untuk dapat mengirim 8 prajurit kelas Archduke terbang. Ini tidak mungkin prajurit kelas raja yang lain, bukan? Terlebih lagi, dia pastilah prajurit kelas raja yang sangat kuat. Pria ini tak lain adalah bawahan Zeke. Justice Warrior. Dialah yang memimpin armada jet tempur di sini. Setelah menyapu pandangannya ke seluruh adegan, tatapan Justice Warrior mendarat di Zeke. Seketika, dia menunjukkan ekspresi kesal. Zeke, kamu bias. Mengapa kamu meminta Soul Wolf dan Killer Wolf untuk minum tetapi aku tidak? Zeke kemudian merobek kaki kelinci dan melemparkannya padanya. Mulailah pekerjaanmu setelah kamu menyelesaikannya. Tentu saja. Justice Warrior menghabisi kaki kelinci dalam beberapa gigitan sebelum dengan bersemangat bergegas menuju 8 prajurit kelas Archduke. Waktunya mati. Aku akan menikmati anggurku setelah banyak berurusan denganmu. Keheningan sesaat menimpa. Apakah semua bawahan Marsekal Agung bertindak begitu konyol? 2 prajurit kelas raja dari Sekte Field dan Sekte Killing Sword telah memaksa diri mereka untuk mencapai status prajurit kelas raja dengan metode khusus. Oleh karena itu, kekuatan pertempuran mereka tidak sekuat 2 prajurit kelas raja yang sebenarnya, Serigala Tunggal, dan Serigala Pembunuh. Dalam waktu kurang dari 3 menit, prajurit kelas raja dari 2 sekte dikalahkan. Demikian pula, tempurung lutut mereka hancur, dan mereka berlutut, benar-benar dipermalukan. Sementara itu, Justice Warrior telah memaksimalkan penggunaan kekuatannya, selama pertarungannya. Alih-alih bertarung dengan teknik, dia secara gila-gilaan menabrak musuh-musuhnya. Kombinasi kekuatan tubuhnya dan kekuatan dampaknya telah membuatnya mirip dengan kereta yang sedang berjalan. Tidak mengherankan, prajurit kelas Archduke dari sekte tidak dapat menahan pukulan terus-menerus. Segera, ke-8 prajurit kelas Archduke memiliki luka yang berserakan di tubuh mereka. Beberapa beruntung hanya karena patah tulang, tetapi beberapa hampir tidak bernapas saat mereka berbaring di tanah. Kerumunan itu tercengang. Awalnya, mereka mengira Soul Wolf sudah menjadi pria yang terlalu kuat. Namun, Justice Warrior lebih dari itu, dia menggunakan tubuhnya seolah-olah itu adalah palu. Mereka tidak bisa menahan perasaan takjub mereka. Bab 1539. Setelah memastikan bahwa 8 prajurit kelas Archduke tidak bisa lagi melawan, prajurit keadilan berhenti dan berjalan menuju Zeke. Zeke, aku datang terlambat. Aku akan minum 3 kali sebagai hukuman. Persetan, Soul Wolf mengutuk, tidak banyak anggur alpa bersama kami. Jika kamu minum 3 gelas sebagai hukuman, apa yang tersisa untuk kita? Sementara mereka mengobrol dengan riang sambil minum, Perdana Menteri merasa bertentangan. Dia diam-diam mundur ke sudut, berharap dia bisa menjadi tidak terlihat. Sekarang Zeke dan 4 sekte tersembunyi berdiri di sisi yang berlawanan, akankah Zeke memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri dari serangan gila dari 4 sekte tersembunyi? Tiba-tiba, teleponnya berdering. Itu adalah panggilan dari pemimpin tertinggi. Perdana Menteri segera menjawab. Pak, situasi di sini di luar kendali. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaiknya Anda datang sendiri untuk menyelesaikan konflik. Pemimpin tertinggi menarik napas dalam-dalam. Saya mengetahui situasi yang ada.
Berikan telepon itu kepada Zeke. Saya akan berbicara dengannya secara pribadi. Oke. Perdana Menteri kemudian menyerahkan telepon itu kepada Zeke. Ketika Zeke menyadari bahwa pemimpin tertinggi ada di ujung telepon, sikapnya berubah menjadi rendah hati. Tuan, Anda mencari saya. Pemimpin tertinggi menarik napas dalam-dalam lagi. Ya, Zeke, aku sudah mengetahui situasi yang ada. 4 sekte tersembunyi telah menekanku. Mereka ingin aku memerintahkanmu mundur dan menghukummu. Zeke bertanya, Tuan, apakah ini berarti Anda meminta pertanggungjawaban saya atas hal ini? Pemimpin tertinggi menyenandungkan suara ketidaksetujuan. Tentu saja tidak. Saya selalu ingin berurusan dengan 4 sekte tersembunyi, tetapi saya tidak bisa, saat itu. Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Seberapa yakin Anda, dalam berhasil berurusan dengan 4 sekte tersembunyi? Zeke menjawab, 70%. Tanpa ragu, pemimpin tertinggi menjawab, oke. Saya akan mendukung penuh tindakan Anda. Saya tidak akan menanyakan hal ini lagi. Ratusan juta warga rahasia dan saya akan mendukung Anda. Kami akan bangkit dan jatuh. Bersama. Jejak kekhawatiran terakhir menghilang dari hati Zeke. Aku akan melakukannya dengan baik. Dia kemudian melemparkan telepon kembali ke Perdana Menteri. Perdana Menteri bergumam, Marsekal Agung, Anda akan mundur sekarang, kan? Zeke menyeringai pada Perdana Menteri. Senyumnya membuat bulu-bulu di belakang leher Perdana Menteri berdiri. Perasaan tidak menyenangkan merayap ke dalam hatinya. Zeke melirik waktu. Ada 5 menit sebelum waktu yang dialokasikan tiba. Prajurit keadilan, beritahu para pengebom. Jika kepala Sekte Carter tidak keluar untuk pertemuan dalam waktu 5 menit, ratakan tanah Sekte Carter. Tentu. Justice Warrior menjawabnya dengan mudah, sebelum memberitahu armada pembom. Perdana Menteri terdiam. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia tidak mendengarkan perintah pemimpin tertinggi lagi? Tidak. Lihatlah wajahnya yang tak kenal takut. Pemimpin tertinggi mendukung tindakannya. Pak, Marsekal Agung menjadi gila, tapi mengapa Anda mengikuti jejaknya? Rahasia hancur. Suara mendesing. Sebuah armada pengebom melayang-layang di atas pekarangan Sekte Carter. Suara-suara yang menusuk telinga bergema di udara, serta di benak mereka yang hadir. Sekarang, orang-orang dari 4 sekte tersembunyi ketakutan. Mereka yakin bahwa Marsekal besar pasti akan meledakkan Sekte Carter jika dia mau. Sekte Carter, yang telah ada selama ribuan tahun, menghadapi kemungkinan kehancuran mereka hari ini. Itu sangat menakutkan. Sekali lagi, prajurit kelas raja terakhir dari sekte luar Carter dengan cepat memasuki kompleks dalam, untuk melaporkan situasinya kepada Jamie. Mendengar kata-katanya, Jamie, yang selalu tenang dan tenang dalam menghadapi bencana, berteriak, apa? Apa yang kamu katakan itu benar? Bab 1540. Prajurit kelas raja buru-buru menjawab, saya adalah saksi dari kejadian itu, dan saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Jamie terdiam. Setelah beberapa lama, Jamie akhirnya bertanya, apakah pemimpin tertinggi mengirim seseorang untuk menghentikannya? Prajurit kelas raja menjawab, tidak. Namun, sepertinya pemimpin tertinggi telah memanggil Zeke. Setelah panggilan itu, Zeke menyerang lebih keras lagi. Jamie bingung. Apakah dia tidak mematuhi perintah pemimpin tertinggi? Dengan itu, dia mengeluarkan teleponnya, berencana untuk bertanya secara pribadi kepada pemimpin tertinggi tentang situasinya. Namun, panggilan itu tidak dijawab. Jamie tertawa tanpa suara. Saat itulah dia menyadari bahwa Zeke tidak melanggar perintah pemimpin tertinggi mendukung tindakan Zeke melawan 4 sekte tersembunyi. Sialan. Dalam kemarahannya, Jamie melemparkan ponselnya ke tanah. Rahasia memburuk. Apakah mereka tidak takut bahwa 4 sekte tersembunyi akan keluar dari keadaan tertutup mereka, menjungkir balikan dunia? Prajurit kelas raja dengan hati-hati bertanya, Tuan, akankah kita menyatakan perang terhadap rahasia? Jamie menghela napas, tidak. Setidaknya tidak untuk saat ini. Kami memiliki rencana 100 tahun yang akan segera berakhir. Jika ada yang tidak beres, upaya 100 tahun kami akan sia-sia. Prajurit kelas raja membeku. Saat itulah dia menyadari bahwa 4 sekte tersembunyi bukanlah pertapa sejati. Mereka telah merencanakan rencana 100 tahun. Jamie menjawab, pergi dulu. Aku akan pergi sendiri. Ya Pak. Prajurit kelas raja pergi dengan sedikit kekecewaan di hatinya. Di penghujung hari,
Kepala Sekte Carter masih mengungkapkan dirinya, Sekte Carter menyerah, sesuai keinginan Great Marshal. The Great Marshal, memang, hidup sesuai dengan gelarnya. Di ambang pintu Sekte Carter, semua orang semakin tegang, dengan setiap detik yang berdetak. Tidak ada banyak waktu tersisa untuk Sekte Carter. Akhirnya, 5 menit berlalu. Zeke melambaikan tangannya dan memerintahkan, waktunya habis. Meledakkan. Tunggu. Sebuah suara gemuruh berteriak ke telinga semua orang. Detik berikutnya, sesosok turun dari langit. Perlahan, dia mendarat di dinding yang mengelilingi halaman Sekte Carter. Dia mengenakan jubah hitam, dan jubah itu berkibar ditiup angin dingin. Penampilannya yang agung menarik perhatian semua orang yang hadir. Siapa lagi kalau bukan kepala Sekte Carter, Jamie. Jamie mengalihkan pandangannya ke kekacauan dengan ekspresi yang tidak berubah. Namun, kemarahan mendidih di dalam dirinya. Zeke menghela nafas dalam. Jamie memiliki tekad yang besar. Ekspresinya tidak berubah, bahkan setelah melihat adegan itu sendiri. Zeke dengan dingin bergumam, Jamie Carter, kamu akhirnya keluar. Jika kamu datang lebih awal, orang-orang yang tidak bersalah dari Sekte Carter bisa diselamatkan. Sepertinya nyawa Carter tidak ada artinya bagimu. Jamie mencibir, Marsekal Agung, Anda tidak perlu mencoba menabur perselisihan di antara kami. Mengapa Anda ada di sini? Oke, jawab Zeke, Mason dari Sekte Carter telah menyamar sebagai serigala tunggal, bawahanku, dan menyusup ke mausolem kekaisaran, membunuh anak buahku, dan mencuri batu roh rahasia. Menurutmu hukuman apa yang seharusnya dia berikan? Jamie menanyai prajurit kelas raja, apakah ini benar? Dia adalah kepala Sekte Carter, dan tindakan murid-murid sekte luarnya tidak sepadan dengan waktunya. Karenanya, dia tidak tahu apa-apa tentang kejadian ini. Prajurit kelas raja mengangguk. Itu benar. Jamie mencibir, tidak berguna. Sekte Carter memiliki banyak harta karunnya sendiri. Mengapa kita perlu mencuri batu roh?